Halo teman-teman semuanya. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Hari ini kita akan membahas materi tentang statistika. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari statistika itu sendiri. Lalu yang kedua ada bentuk-bentuk penyajian data, yaitu ada yang berbentuk tabel dan ada yang berbentuk diagram. Lalu yang ketiga ada ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, sebelumnya kita perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu statistika. Yang kedua, untuk memahami cara mengumpulkan dan mengolah data. Yang ketiga, mampu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram. Lalu yang terakhir, memahami konsep dan cara menentukan mean, median, dan modus. Ayo mulai belajar. Pengertian dari statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Adapun data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Adapun macam-macam data, yang pertama ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka, contohnya seperti data-data nilai ujian. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata atau bukan angka, contohnya seperti data tentang hobi siswa. Nah, itulah pengertian dari statistika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk penyajian data. Bentuk-bentuk penyajian data yang pertama ada yang berbentuk tabel, yang kedua berbentuk diagram. Bentuk diagram ada yang berbentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram gambar, dan yang terakhir diagram garis. Berikut contoh penyajian data berbentuk tabel, di mana diberikan data-data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 9 suatu SMP. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa siswa yang mendapat nilai 50 ada 5 orang, siswa yang mendapat nilai 60 ada 15 orang, siswa yang mendapat nilai 70 ada 20 orang, siswa yang mendapat nilai 80 ada 10 orang, yang mendapat nilai 90 ada 10 orang, dan yang mendapat nilai 100 ada 5 orang. Selanjutnya, contoh penyajian data berbentuk diagram batang. Dari diagram ini bisa kita lihat bahwa garis horizontal menunjukkan nilai ulangan matematika siswa, sedangkan garis vertikal menunjukkan jumlah siswa. Nah, diagram batang ini lebih cocok digunakan untuk menggambarkan data yang menunjukkan kuantitas atau data yang bertujuan memberikan perbandingan dari sebuah rangkaian data. Selanjutnya, contoh bentuk penyajian data berbentuk diagram lingkaran. Misalnya dari soal dari tabel tersebut, kita disuruh untuk menggambar diagram lingkarannya. Maka sebelum menggambar kita perlu menentukan besar sudut dari setiap nilai. Karena nilai 50 ada 5 orang, maka 5 per jumlah siswa semuanya, yaitu ada 60 siswa, jadinya 5 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi kita mendapat besar sudut
yang mendapat nilai 50 ada 30 derajat. Begitu selanjutnya sampai kita menemukan nilai 60 sebesar 90 derajat, nilai 70 sebesar 120 derajat, dan nilai 80 sebesar 60 derajat, dan nilai 90 sebesar 62 derajat, dan nilai 100 sebesar 30 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan semua besar surutnya, kita menggambar diagram lingkarannya, nantinya akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya contoh penyajian data berbentuk diagram gambar. Dari gambar diagram ini bisa kita lihat bahwa satu gambar manusia ini mewakili 5 siswa. Jadi kita bisa menggambarkannya, yaitu siswa dengan nilai 50 karena mendapat ada 5 siswa, jadinya kita gambar satu saja. Siswa dengan nilai 60 ada 15, siswa dengan nilai 70 ada 20, jadinya 4 gambar. Siswa yang dapat nilai 80 ada 10 orang, siswa dengan nilai 90 ada 10 orang, dan yang mendapat nilai 100 ada 5 orang. Selanjutnya, contoh penyajian data berbentuk diagram garis. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa garis horizontal menunjukkan nilai siswa, garis vertikal menunjukkan jumlah siswa. Diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya saja untuk menghubungkan jumlah siswa dan nilainya digunakan sebuah titik-titik, lalu semua titik-titik tersebut dihubungkan menjadi satu sehingga nantinya akan terbentuk sebuah garis abstrak, sehingga diagram ini disebut dengan diagram garis. Nah, itulah penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyajian data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3, yaitu yang pertama ada mean atau nilai rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga modus atau nilai yang paling sering muncul. Kita akan membahas ketiga ukuran pemusatan data itu satu per satu. Yang pertama yaitu mean. Apa itu mean? Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data yang diberikan atau yang disajikan. Nah, berikut ini adalah contoh soal tentang mean. Coba perhatikan tinggi badan keempat anak di samping. Berapa saja tinggi badan anak tersebut? Yaitu ada yang tinggi badannya 6 cm, 8 cm, 6 cm, dan ada yang tinggi badannya 5 cm. Lalu bagaimana jika kita disuruh untuk mencari nilai rata-rata dari keempat tinggi badan anak-anak tersebut? Nah, kita bisa mencarinya dengan, yaitu yang pertama, kita jumlahkan semua tinggi badan anak yang ada, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 25. Lalu selanjutnya kita mencari banyak anak. Bisa kita lihat bahwa jumlah anak di samping yaitu ada 4 orang. Nah, setelah itu kita bisa mencari mean-nya, yaitu dengan rumus jumlah tinggi dibagi dengan jumlah anak, yaitu jumlah tingginya 25 dibagi jumlah anaknya 4, jadinya 25 per 4 sama dengan 6,25. Jadi rata-rata dari tinggi badan keempat anak tersebut adalah 6,25 cm. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang median. Apa itu median? Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut contoh soal tentang median. Diberikan data berat badan anak-anak SD kelas 1, yakni anak pertama dengan berat 46 kg, anak kedua 40 kg, anak ketiga 42 kg,
anak keempat 46 kg, dan anak kelima 44 kg. Nah, berapakah median dari data berat badan anak tersebut? Untuk mencari mediannya, kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, di mana yang pertama anak dengan berat 40 kg, lalu disusul dengan anak yang beratnya 42 kg, selanjutnya anak yang beratnya 44 kg, dan lalu anak yang beratnya 46 kg, dan selanjutnya anak yang beratnya 46 kg. Nah, setelah kita urutkan dari data-data tersebut, bisa kita lihat bahwa nilai tengah dari data tersebut adalah anak yang beratnya 44 kg. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi yang paling tinggi. Nah, berikut kita akan membahas contoh soal tentang modus. Hari ini Bu Sinta membeli 60 kg buah dengan perincian 10 kg melon, 15 kg nanas, 5 kg stroberi, 5 kg pisang, dan sisanya apel. Ditanyakan berapakah modus dari data tersebut? Pertama, kita harus mencari berapa kilogram apel, yaitu sama dengan jumlah berat seluruh buah, yaitu 60 dikurangi dengan 10 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 5, yaitu sama dengan 60 dikurangi 35 sama dengan 25 kg. Karena apel memiliki frekuensi paling tinggi, jadi modus dari data tersebut adalah apel, yaitu 25 kg. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi tentang statistika hari ini. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita mendapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Lalu yang kedua, ada bentuk-bentuk penyajian data, yaitu ada yang berbentuk tabel dan ada yang berbentuk diagram. Diagram sendiri ada yang berbentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram gambar, dan diagram garis. Yang ketiga yaitu ada ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mean, adalah nilai rata-rata suatu data. Yang kedua, median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Dan yang ketiga yaitu modus, adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi yang tertinggi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Created using Powtoon.